Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Puspita dengan NIM H5401221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data panel dinamis. Nah, data panel dinamis itu adalah model di mana memasukkan leg dari variabel dependen sebagai salah satu variabel independennya. Nah, model ini juga bertujuan untuk menangkap efek dinamika waktu dalam data panel, yaitu ketergantungan nilai sekarang pada nilai masa lalunya. Nah, contohnya itu seperti berikutnya. Di sini ada T-1, di mana variabel T-1 ini menunjukkan bahwa variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel Y di periode sebelumnya. Nah, kemudian mengapa menggunakan data panel dinamis? Nah, kita menggunakan data panel dinamis itu ketika terdapat efek penyesuaian waktu atau lag dari variabel dependennya. Kemudian juga untuk menghindari bias estimasi seperti yang terjadi pada model fixed effect itu yang biasa saat ada lag independennya. Kemudian ingin menggambarkan perilaku jangka pendek dan jangka panjang dari fenomena ekonomi, misalnya konsumsi, investasi, atau kinerja keuangan. Nah, kapan kita menggunakan panel dinamis ini? Nah, pertama, saat kita tentunya memiliki data panel, yaitu gabungan dari data cross-section dan data time series. Nah, kemudian juga saat data kita itu menunjukkan adanya autokorelasi atau inertial behavior, yaitu nilai sekarang itu dipengaruhi oleh nilai masa lalunya. Kemudian saat ingin mengukur dampak kebijakan dari waktu ke waktu atau respon penyesuaian suatu variabelnya. Nah, di mana data panel ini digunakan? Yang pertama, ada pada penelitian ekonomi dan keuangan seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi bank, pengaruh inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di studi kebijakan publik seperti efektivitas subsidi, pengaruh pajak, dan yang ketiga itu ada manajemen dan bisnis seperti studi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, siapa yang menggunakan data panel dinamis ini? Yang pertama yang pastinya akademisi dan peneliti di bidang ekonomi, manajemen, dan statistik. Ada juga lembaga riset dan analisis kebijakan, misalnya seperti Bank Indonesia, OJK, IMF. Kemudian tentunya mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis skripsi atau tesis yang berbasis data panel. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan analisis panel dinamis ini? Yang pertama, kita harus melakukan model estimasi, di mana dalam panel dinamis ini ada dua model estimasi, yaitu yang pertama first difference GMM, yaitu FDGMM, yang kedua itu sistem GMM. Nah, kemudian setelah melakukan model estimasi, kita akan melakukan uji. Yang pertama itu ada uji Sargan, yaitu untuk melihat validitasnya. Yang kedua itu ada uji Arellano-Bond, yaitu untuk melihat kekonsistenan. Kemudian kita akan membandingkan koefisien variabel GMM dengan FEM dan PLS, yaitu uji ketidakbiasaan untuk menentukan apakah model kita itu menggunakan model FDGM atau sistem GMM. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan uji panel dinamis ini dalam software RStudio. Pertama-tama kita buka dulu RStudio-nya, kemudian kita akan memasukkan datanya. Nah, caranya kita klik yang import dataset, kemudian from Excel, kemudian dipilih sesuai dengan letak file yang kita punya. Kemudian open dan kita tunggu sampai kolomnya muncul. Nah, setelah muncul kita klik import. Nah, di sini sudah terlihat datanya ya, data panel dengan variabelnya itu ada MPF, ROA, BOPO, CAF, dan FDF. Nah, kemudian
kita akan melakukan ujinya. Pertama-tama kita harus menginstall dulu package yang diperlukan untuk ujinya. Dan di sini kita blok yang library RingXL, PLM, dan DPLR, kemudian di run. Nah, setelah itu kita akan membaca file yang tadi sudah kita import gitu ya, untuk memastikan. Ini di run aja, kemudian kita akan melihat struktur kolomnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada kolom bank, itu ada beberapa bank syariah, kemudian tahunnya, terus 5 variabel yang akan digunakan. Nah, kemudian kita akan memastikan kolom bank dan tahun itu bertipe faktor, karena untuk membedakan variabel yang akan digunakan untuk ujinya. Nah, kemudian setelah membedakan kolom bank dan tahun, kita akan mengkonversi ke data panelnya dengan cara ditulis panel underscore data pdata.frame, kemudian panel underscore row index c bank sama tahun, kemudian di run. Nah, setelah itu kita akan melakukan estimasi model. Nah, model yang pertama itu ada model FD GMM. Kita langsung run aja. Nah, setelah itu untuk melihat hasil dari modelnya, bagian summary FD GMM-nya kita run. Di sini sudah terlihat ya hasil dari model FD GMM. Nah, di sini terlihat pada leg MPF itu koefisien regresinya itu adalah 0,13. Di sini pada p-value-nya itu 0,55, yang mana ini tuh berarti tidak signifikan secara statistik gitu ya. Sedangkan kita lihat pada variabel ROA, koefisien regresinya itu adalah 0,15, tapi tidak signifikan juga secara statistik karena melebihi p-value 0,05. Pada variabel BOPO, koefisien regresinya itu 0,05 dan p-value-nya itu kurang dari 0,05, yang berarti signifikan secara statistik. Dan pada variabel chart juga di sini ada tanda bintang yang berarti signifikan gitu secara statistik. Sedangkan pada variabel FDR ini masih melebihi p-value 0,05, yang berarti tidak signifikan. Kemudian di sini ada uji diagnostik. Yang pertama ada uji shotgun test. Hasil dari shotgun test itu menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan itu valid ya, karena p-value-nya melebihi 0,5, yaitu 0,7. Jadi datanya itu valid. Kemudian ya dilakukan juga uji autokorelasi. Nah, hasil dari autokorelasi itu menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi karena p-value-nya melebihi 0,05. Jadi datanya tidak terdeteksi ada autokorelasi. Nah, kemudian dilakukan juga uji wall test, di mana hasil uji ini itu menunjukkan bahwa koefisien regresinya itu secara keseluruhan signifikan secara statistik, di mana bisa kita lihat dari p-value-nya yang nilainya itu sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian hasil regresi ini itu menunjukkan bahwa variabel BOPO dan variabel CR itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Sedangkan variabel ROA dan
FDR itu tidak signifikan pada estimasi model FDGMM. Nah, kemudian kita akan melihat model dari sistem GMM. Kita langsung run aja. Nah, di sini pada estimasi model yang sistem GMM, pada leg NPF itu koefisien regresi untuk leg NPF itu adalah 3,1. Namun tidak signifikan secara statistik karena masih melebihi p-value 5%. Kemudian pada variabel ROA dan variabel BOPO serta variabel CR itu p-value-nya masih melebihi 0,05 yang berarti tidak signifikan. Kemudian pada variabel yang FDR, koefisien regresinya itu 0,04 dan signifikan secara statistik karena p-value-nya kurang dari 0,05 yaitu 0,03. Nah, kemudian pada uji diagnostiknya, pada uji Sargan test, p-value-nya 0,9 melebihi 0,05 yang berarti bahwa instrumen yang digunakan itu valid. Nah, kemudian pada uji autokorelasi hasilnya itu melebihi 0,05 juga yang berarti hasil dari uji autokorelasinya itu menunjukkan tidak ada autokorelasi pada residualnya. Nah, kemudian pada uji work test, hasil work test ini itu menunjukkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan itu signifikan secara statistik karena p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian hasil regresi itu menunjukkan bahwa hanya variabel FDR saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF pada model sistem GMM, berbeda dengan sistem FD GMM tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan uji Sargan test pada model yang GMM. Kemudian kita run aja. Sebetulnya mau uji Sargan test ini sudah muncul pada saat kita membuat estimasi modelnya. Tapi untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa di sini tulis print summary SES GMM Sarjana ini untuk lebih jelasnya kita melihat p-value dari hasil uji Sargan testnya. Kemudian kita akan melanjutkan uji Arellano-Bond. Di sini ada AR1 dan AR2, kita langsung run aja. Nah, pada hasil uji dari Arellano-Bond ini menunjukkan bahwa pada AR1 uji autokorelasi order pertama menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan karena p-value-nya melebihi 0,5 dan pada AR2 juga menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan karena masih melebihi p-value 5%. Nah, kemudian kita akan membandingkan model FEM dan OLS-nya karena untuk menentukan model mana yang akan digunakan, apakah model FDGMM atau model SCS GMM. Dilihat dari nilai koefisien dari FEM, OLS, dan FDGMM-nya. Kemudian ini kita langsung run aja. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien dari FDGMM itu 0,13, koefisien SES GMM itu 7,1, koefisien FEM itu minus 0,1 dan koefisien dari OLS itu 0,3. Nah, apabila nilai koefisien dari FDGMM itu tidak berada di antara nilai FEM dan OLS, maka hasilnya itu akan menjadi bias dan harus diatasi dengan model SES GMM. Tapi karena FDGMM di sini nilainya 0,13 yang mana
nilai ini tuh berada di antara FEM dan OLS. Maka kita bisa menggunakan model yang FDGMM tanpa perlu untuk mengestimasi model dengan SISGMM. Seperti itu. Mungkin sekian demonstrasi uji panel data panel dinamis di RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.